Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Samudra Rinjani, NIM D2019-5061. Di sini saya mau mempresentasikan hasil review jurnal saya dan saya mengutip dari jurnal Universitas Padjadjaran, jurusan Ilmu Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh Pramayuda Amdan dengan judul Konstruksi Identitas Sosial Penyandang Obsesif Kompulsif Disorder. Jadi saya mau menjelaskan mengenai obsessive compulsive disorder. Jadi apa itu obsessive compulsive disorder? Obsessive compulsive disorder adalah gangguan kejiwaan yang berupa kumpulan dari dua sikap, yaitu obsesif dan kompulsif. Obsesif sendiri adalah sikap dan pemikiran yang berulang-ulang dengan menguasai perilaku individu dan tidak dapat dikendalikan. Sedangkan kompulsif adalah dorongan yang tidak dapat ditahan bagi individu untuk melakukan sesuatu. Gangguan mental ini ditandai dengan kegelisahan yang tidak bisa dikontrol. Penyandang OCD juga akan menunjukkan kegelisahannya ini dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya seperti sikap higienis yang berlebihan, mengecek sesuatu secara berulang-ulang, dan menginginkan segala sesuatu berjalan dengan tepat dan lancar. Nah, kalau di kehidupan sosial, penyandang OCD lebih tertutup, sensitif, tidak selera humor, dan tidak mudah bergaul. Tetapi hal itu tidak semata-mata muncul karena sikap individunya. Hal itu muncul karena dorongan sikap obsesif dan kompulsif yang ada di dalam dirinya. Tapi karena sikapnya yang seperti itu, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa penyandang OCD itu memang sikapnya seperti itu. Padahal hal itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa dikontrol oleh penyandang OCD. Adapun juga persepsi diri dari penyandang obsesif kompulsif disorder. Persepsi yang pertama kali terlihat dalam penelitian ini adalah persepsi dari penyandang OCD atau dari objeknya sendiri. Pandangan pertama kali dari penyandang OCD adalah mereka dikenal sebagai individu yang memiliki kapasitas intelektual yang relatif sangat tinggi, sehingga mereka dikenal sebagai orang yang cerdas di lingkungan kelompok. Dan dikenal juga sebagai orang yang mudah bersosialisasi dan menyenangkan. Bisa dikatakan seperti itu karena penyandang obsesif kompulsif disorder berdasarkan informal memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi. Karena sikapnya inilah, penyandang OCD selalu memperhatikan bagaimana cara bergaul dan sering dianggap sebagai orang yang menyenangkan. Pandangan kedua dari individu penyandang OCD dianggap sebagai orang yang beruntung, karena kelainan mentalnya ini digambarkan sebagai orang yang berada dalam keadaan dengan penuh rasa kecemasan yang tidak ada habisnya. Sikapnya ini dianggap sebagai keberuntungan oleh penyandang OCD karena menurutnya dorongan untuk melakukan sesuatu sudah ada di dalam dirinya sehingga mereka tidak memerlukan dorongan dari orang lain lagi. Dan dalam pandangannya, orang tanpa penyandang obsesif kompulsif disorder masih harus memerlukan dorongan dari orang lain untuk melakukan sesuatu. Karena sikap yang seperti ini, penyandang OCD merasa beruntung memiliki sikap seperti ini. Pandangan terakhir dari penyandang obsesif kompulsif disorder, mereka dikenal sebagai individu yang kuat. Karena kelainan psikologisnya ini, mereka sering bertarung dengan diri sendiri. Pertarungan dengan diri sendiri yang dimaksud adalah upaya untuk mengendalikan diri sendiri dari obsesi yang muncul dan biasanya berakhir dengan cemas dan gelisah. Bagi penyandang obsesif kompulsif disorder, orang tua adalah orang yang paling berpengaruh di kehidupannya. Pola asuh yang diberikan orang tua oleh penyandang OCD merupakan penyebab meningkatnya sikap-sikap obsesif dan kompulsif. Kepribadiannya yang taat aturan dan tertutup membuat para penyandang OCD ini memiliki ambisi untuk memenuhi tuntutan dari orang tua. Orang tua yang terlalu menuntut banyak hal kepada anaknya yang mengidap OCD malah akan memperburuk keadaan penyandang OCD. Meskipun sering memberikan tekanan, seringkali penyandang OCD menganggap orang tua, terutama ibu mereka, adalah tempat untuk mengungkapkan sesuatu pada keadaan tertentu. Sosok ibu bagi penyandang OCD dapat dijadikan tempat berkisah sekaligus pemberi petunjuk sebagai penyandang kelainan obsesif kompulsif. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa seorang ibu bagi penyandang OCD perannya sangat penting di kehidupannya. Interaksi sosial yang dijalani oleh penyandang obsesif kompulsif disorder pasti melibatkan banyak orang di sekitarnya, yang kemudian berdampak langsung pada konsep diri yang dimilikinya.
Konsep diri yang merupakan persepsi individunya itu yang memberikan pengaruh berupa keyakinan atau konflik pada dirinya dalam bersosialisasi. Konsep diri yang positif akan membuat penyandang OCD merasa bahwa sikap seperti itu memang identitas dirinya. Tetapi konsep diri yang negatif akan memberikan dampak untuk penyandang OCD dengan memisahkan diri dari sosial, dan pengaruhnya di sosial yaitu orang lain akan merasa bahwa sikap dan perilaku penyandang OCD adalah seperti itu, dan identitas diri penyandang OCD akan dianggap sebagai keberadaan kelainan mental tersebut. Penerimaan seseorang terhadap penyandang OCD dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kategori menerima, kategori memaklumi, dan kategori galau. Kategori memaklumi ini adalah orang-orang yang merasakan sesuatu tidak biasa pada diri penyandang OCD yang akhirnya mereka dapat menerima setelah melewati hal tertentu. Kategori menerima adalah orang-orang yang menganggap biasa pada kejadian ini dan menurutnya merupakan hal yang tidak perlu dipikirkan. Dan kategori galau adalah orang-orang yang gelisah akan statusnya sebagai penyandang OCD dan dianggap sebagai masalah serius. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang review jurnal saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.